Woi, siapa tuh? Refleks teriak Alif saat melihat ada orang lain di rumahnya. Alif langsung keluar kamar dan berlari ke dapur untuk mengecek kira-kira apa yang dia lihat tadi. Woi, siapa? Jangan ganggu, ini rumah gue, ujar Alif dengan lantang. Dia khawatir ada orang lain diam-diam masuk ke rumahnya. Karena dia sudah mengecek tidak ada siapapun di dapur. Lalu dia kembali dan menutup pintu di dapur. Sesaat dia menutup pintu dapur, tiba-tiba malah merinding. Refleks dia pun langsung lari terbirit-birit keluar rumah. Dalam benak Alif, dia merasa bahwa yang dia lihat tadi pasti adalah sosok makhluk halus yang ada di rumahnya. Akhirnya dia tidak berani masuk ke rumah dan justru menunggu anak kos datang untuk menemaninya. Hari kian gelap karena hampir maghrib, tetapi tidak ada satupun anak kos yang pulang. Dia makin khawatir jika berlama-lama di luar. Tetapi masuk ke rumah pun dia tidak bernyali. Akhirnya Alif menelpon ayahnya memberitahu apa yang dia alami. "Yah, tadi abang lihat ada hantu di rumah," ujar Alif pada ayahnya di telepon. "Ah, paling kamu halusinasi, Lif," balas ayahnya. Ayah Alif memang rada menyangkal dengan hal-hal mistis, sehingga dia tidak mau langsung percaya setiap kali ada yang menceritakan kejadian mistis padanya. Dia memang mendahulukan logika atau hal-hal rasional. "Beneran ya? Abang takut nih masuk rumah," ujar Alif dengan nada yang meyakinkan. "Ya udah, bentar lagi abis maghrib ayah jemput," kata ayah Alif memberi pesan. Setelah mengobrol di telepon, Alif lari masuk ke dalam rumah. Bukan untuk berdiam diri di kamar. Dia buru-buru mengambil peci dan sajadah untuk sholat di masjid yang kebetulan dekat dengan rumahnya. Alif masih tidak berani untuk pulang ke rumahnya. Dia masih menunggu di masjid, bahkan sampai waktu sholat isya. Dia masih terbayang-bayang dengan rasa merinding dan penampakan yang dia lihat di rumah. Usai sholat isya, Alif duduk di teras masjid. Tidak lama handphonenya berdering. Rupanya panggilan dari ayahnya. Dia kemudian mengangkat panggilan dari orang tuanya itu dengan antusias. "Kak, kamu di mana?" "Ayah udah di rumah," tanya ayah Alif yang sudah sampai rumah. "Abang sholat di masjid ya, ini mau pulang," balas Alif dan dia segera beranjak pulang. Telepon dimatikan dan tidak sampai 5 menit Alif pun sampai di rumahnya. Ayah Alif yang melihatnya datang langsung menanyakan mengapa dia begitu lama di masjid. "Kok kamu lama banget di masjid? Tumben sampai isya," tanya ayahnya Alif. "Iya ya, abang takut. Soalnya tadi lihat ada penampakan dari jendela kamar abang," jelas Alif pada ayahnya. Ayahnya tanpa banyak bicara langsung mengambil gorden dan masuk kamar Alif untuk memasangkan penutup jendela. Akhirnya jendela kamar Alif kini ada gordennya dan membuat Alif merasa lebih tenang. Usai memasang penutup jendela, barulah mereka berangkat ke rumah sakit untuk bermalam sekeluarga menemani adik Alif. Sekarang Alif sekeluarga menginap di rumah sakit. Entah berapa hari lagi adiknya akan keluar dari rumah sakit. Mungkin saat keadaannya mulai membaik. Walaupun mereka tahu penyakit adik Alif tidak dapat didiagnosa secara medis, tetapi ayah Alif kekeh tetap membawa ke rumah sakit. Ayah Alif belum yakin dan tidak berniat untuk berobat alternatif. Ketika di rumah sakit, adik Alif tiba-tiba meminta kertas dan pulpen. Bukan dia tidak sedang ingin mengerjakan tugas sekolah, tetapi dia ingin memberitahu rahasianya selama ini yang mungkin ada kaitannya dengan sakit yang tak kunjung sembuh dia alami. Tangan adik Alif mulai menggoreskan garis-garis membentuk sebuah denah yang mereka kenali. Ternyata dia menggambar lengkap denah rumah. Mulai dari halaman, pohon mangga, parkiran, dan seluruh isi rumah. Di sana dia mulai mengaku bahwa telah memiliki teman gaib yang sepantaran dengannya sejak 2 bulan yang lalu. Mendengar hal itu tentu saja orang tua Alif dan Alif sendiri terkejut. Rasanya sulit percaya, namun si anak bungsu memang peka dengan hal-hal gaib.
Tidak memotong cerita ataupun komplain, orang tua Alif meminta anak bungsunya menerangkan apa yang dia ketahui di rumah mereka. Adik punya teman yang sepantaran. Dia anak laki-laki, biasanya dia suka banget bolak-balik dari dapur ke ruang tengah. Jelas adik Alif sembari menunjuk yang telah dia gambar. Sejenak, Alif terdiam mendengar hal itu. Dia mulai teringat tentang bayang-bayang yang tampak dari celah pintu kamarnya. Jangan-jangan bayangan orang bolak-balik itu sosok anak laki-laki. Batin Alif mencoba mengaitkan kejadian aneh yang dia pernah alami saat sendirian di rumah. Terus di kamar ini ada sosok kakek-kakek. Dia suka bikin damai di rumah. Misal ada yang marah di rumah, dia masuk buat nenangin suasana. Lanjut adik Alif menjelaskan sosok kakek tua di kamar orang tua mereka. Nah, kalau ini pohon mangga besar kita. Di sana ada pemimpin makhluk-makhluk di rumah kita. Sosoknya gede, hitam berbulu. Terang si bungsu seperti menjelaskan ciri-ciri genderuwo. Nah, kalau parkiran di motor ini, itu ada pocong. Terus dekat toilet ruang makan ada pocong juga. Tepatnya dekat mesin cuci. Terus yang terakhir ada sosok cewek di dapur. Si cewek ini suka banget bolak-balik sepanjang lorong dapur. Cerita adik Alif pada keluarganya. Ekspresi Alif yang terkejut tidak dapat ditutupi. Dia ingat dengan sosok yang membuatnya merinding. Kemarin abang lihat sosok cewek di dapur lewat jendela kamar. Celetuk Alif. Oh, dia mungkin mau kenalan sama Bang Alif, jawab adiknya pada Alif. Alif sangat amat terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana mau kenalan dengan makhluk gaib tersebut jika dirinya saja dibuat merinding takut. Setelah keluarga Alif mengetahui bahwa di rumah mereka ada banyak penghuni gaibnya, makin banyak kejadian teror mulai mengganggu mereka. Bukan sekedar suara nafas misterius di dapur, namun sekarang sosok gaib di rumah ada yang berani menampakkan wujudnya. Seperti yang dialami Ibu Alif saat sendirian di rumah. Ibu Alif memiliki kebiasaan pergi ke pasar seusai subuh. Jadi pulang ke rumah pagi saat orang-orang rumah berangkat sekolah dan ayah Alif bekerja. Baru sampai dari pasar, Ibu Alif masuk ke rumah kemudian hendak ke dapur. Dan tentu melewati kamar Alif yang pintunya selalu terbuka. Baru beberapa langkah dari pintu masuk, sang ibu terkejut melihat penampakan wujud seperti bayangan, hitam dan besar. Sosok itu terlihat sedang sujud di sajadah Alif yang memang selalu tergelar. Alif memiliki kebiasaan tidak melipat sajadah setelah digunakan. Ibu Alif yang merasa terkejut mulai merasakan panas dingin akibat merinding. Tanpa lama terdiam, dia langsung keluar rumah lagi dengan belanjaan yang masih di kedua tangannya. Di luar rumah, sang ibu duduk di teras. Sama seperti Alif ketika merinding dan takut tidak ada nyali untuk masuk ke rumah. Ibu Alif menunggu ada anak kos yang datang. Namun setelah bermenit-menit tidak ada sama sekali anak kos yang datang. Mungkin karena para anak kos sudah berangkat bekerja. Merasa banyak membuang waktu, akhirnya Ibu Alif mencoba memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah. Saat melangkah pelan sembari menjenguk kamar Alif, akhirnya sosok bayangan hitam sudah tidak ada lagi. Ibu Alif langsung masuk kamar Alif. Dia melipatkan sajadah anaknya. Sejak saat itu, si ibu takut jika anaknya tidak melipat sajadah lagi di kamar. Suatu hari, Alif dan keluarganya jalan bersama. Di perjalanan tampak seperti normal. Mereka sekeluarga bercengkrama, asyik mengobrol dan bercanda layaknya keluarga yang bahagia. Bersyukurnya saat itu adik Alif juga sedang tidak sakit, karena biasanya sang adik akan mengalami sakit yang mendadak. Di tengah obrolan tiba-tiba Ibu Alif teringat kejadian horor saat lewat kamar Alif. Bang, nanti sajadahnya dilipat ya, jangan dibiarin ngampar terus, ujar Ibu Alif memberi pesan pada Alif. Emang kenapa bun? Kan biasanya juga gitu, balas Alif yang keheranan tiba-tiba disuruh untuk melakukan yang tidak biasanya. Pas itu bunda ada lihat bayangan besar sujud di sajadah kamu. Kan bunda jadi ngeri, ujar si ibu menjawab pertanyaan Alif. Alif tanpa membalas lagi
hanya mengangguk tanpa mengerti. Dia tidak protes karena dia sendiri justru jadi merinding mendengar pengakuan ibunya. Mereka sudah tidak heran lagi dengan kemungkinan teror makhluk mistis di rumah mereka. Kejadian teror ternyata tidak hanya dialami oleh keluarga Alif, tetapi juga ada yang dialami oleh anak kos perempuan. Suatu malam, ketika anak kos itu baru pulang dari bekerja, dia hendak masuk ke kamarnya. Sebelum masuk, tentu dia melewati toilet kos. Saat itu suasana sudah sangat hening, karena sudah jam tengah malam. Di saat dia sendirian di luar kamar, tiba-tiba perasaannya tidak enak. Dia merasa ada yang aneh di toilet. Karena curiga kemudian dia menoleh ke arah toilet. Rupanya di depan pintu toilet ada sosok hitam besar berbulu dan matanya merah. Sosok mengerikan tersebut tengah berdiri menghadap anak kos. Sontak anak kos itu menjerit kencang karena ketakutan. Lalu sosok itu menghilang. Untungnya anak kos itu tidak pingsan. Teriakannya yang kencang berhasil membuat anak-anak kos yang lain beramai-ramai keluar dan menghampirinya. "Ada apa, Mbak?" tanya salah satu anak kos yang lain. Saat itu ayah Alif juga sampai mengecek keadaan anak kos. Tentu saja sebagai pemilik kos khawatir jika ada sesuatu atau terjadi apa-apa dengan anak kos tersebut. Saat mereka saling bertanya-tanya dan bingung, si anak kos hanya menjawab singkat dan tidak menjelaskan apa yang terjadi. Mungkin karena dia sendiri sudah lelah baru pulang kerja. "Gak apa-apa, Pak," jawab anak kos yang tidak mau menjelaskan. Lalu dia permisi hendak masuk kamar dan istirahat. Semuanya juga kembali ke kamar masing-masing setelah memastikan apa yang terjadi. Suatu hari ada kejadian aneh di kosan. Saat itu saluran air macet. Karena macet tentu saja itu mengganggu aktivitas anak kos. Maka mereka pun mengadukan keluhan pada pemilik kos. "Pak, saluran air di kos kayaknya tersumbat. Airnya nggak lancar. Kami jadi kesusahan mau pakai air," adu salah satu anak kos. Ayah Alif yang mendapat keluhan anak kos segera mengecek keadaan saluran air. Saat dicek ternyata benar. Memang air yang mengalir sangat sedikit. Tampaknya ada sesuatu yang menyumbat di pipa air. Ayah Alif membersihkan saluran air dengan menyemprotkan air yang deras. Berhasil pipa dibersihkan, rupanya keluar kembang-kembangan yang menyumbat saluran air. Ayah Alif jadi curiga ada anak kos yang membuat kembang masuk saluran air dari kamar mandi. "Kok ada kembang-kembangan gini? Jangan-jangan ada yang mandi kembang?" batin ayah Alif ketika melihat ada banyak jenis kembang yang keluar dari saluran air yang tersumbat. Setelah membersihkan saluran air, ayah Alif memberitahu pada anak kos agar tidak ada lagi yang membuang benda-benda ke saluran air. Dia juga meminta anak kos yang telah membuat kembang menyumbat saluran air agar menemuinya. "Tolong, anak-anak kos yang merasa telah bikin kembang menyumbat saluran air, temui saya nanti kalau nggak mau saya yang nyamperin dan ketahuan yang lain," pesan ayah Alif. Setelah anak-anak kos diberi pesan demikian, salah satunya kemudian datang menemui ayah Alif ke rumah. Anak kos tersebut mengaku yang membuat saluran air tersumbat. "Saya, Pak, yang bikin saluran airnya tersumbat," ujar anak kos yang datang sendirian menghadap pada pemilik kos. Tentu saja ayah Alif menegur dan sekaligus curiga dengan alasan si anak kos menggunakan kembang di kamar mandi. "Baik, bagus kamu ngaku. Tapi kenapa kamu malah pakai kembang di kamar mandi? Emang kamu mandi kembang?" ujar ayah Alif bertanya pada si anak kos. Sang anak kos tampak sedikit cemas untuk mengakui dan menceritakan apa yang dia alami. "Sebenarnya beberapa waktu lalu saya datang ke paranormal gara-gara saya sering diganggu sama makhluk halus, Pak. Saya benar-benar gak kuat dengan gangguan mistis yang saya alami. Makanya saya minta solusi paranormal. Terus saya disuruh mandi kembang oleh si paranormal. Begitu," ujar anak kos. Mendengar hal itu, ayah Alif cukup terkejut lantaran dia sebenarnya maklum dan sadar keadaan rumah kos memang ada makhluk mistisnya. "Oke ya sudah, semoga kamu gak ngalamin gangguan aneh-aneh lagi. Dan tolong, jangan buat saluran air tersumbat lagi ya," pesan ayah Alif pada anak kos.
Ayah Alif tidak mau memperpanjang persoalan tersebut, apalagi buat cerita si anak kos menjadi heboh di kalangan anak kos. Baginya segala kemistisan yang di rumah kos tersebut tidak perlu diceritakan pada para penghuni kos. Ada cerita misteri dan keanehan dengan pohon mangga di rumah Alif. Pohon mangga tersebut sangat lebat dan besar namun sulit berbuah. Konon dahulu sebelum keluarga Alif menempati rumah itu sempat berbuah sangat banyak. Lalu ada yang membeli buah-buah mangganya hingga habis. Dan setelahnya buah itu sangat lama berbuah lagi. Dan saat keluarga Alif pindah beberapa lama, mereka tinggal di rumah, mulailah pohon tersebut berbuah lagi. Anak kos yang telah lama tinggal di kos tersebut berpesan pada ayah Alif agar tidak menjual buahnya. Karena menurut kejadian-kejadian terdahulu saat pemilik rumah menjual buah pohon itu, pohonnya malah lama sekali untuk berbuah kembali. Entah apa penyebabnya. "Pak, pohon ini sudah berbuah, nanti jangan dijual pak buahnya. Dulu ada yang borong beli buahnya, terus abis itu malah gak berbuah lagi. Baru kali ini pak, ini pohonnya berbuah lagi," pesan si anak kos. Ayah Alif menerima masukan dari anak kos untuk tidak menjual buah mangga mereka. Sehingga ketika ada yang menawar membeli, ayah Alif menolak dan justru mengizinkan mengambil tanpa bayar. Selain keanehan pohon yang sangat sulit berbuah, pohon tersebut juga mengandung misteri, entah kebetulan atau tidak. Namun setiap ada yang menebang pohon tersebut, dia akan jatuh sakit. Pohon mangga yang besar dan lebat kadang sampai keluar pagar dan mengenai kabel dan menghalangi jalan. Lalu petugas kebersihan di komplek Alif ditugaskan untuk memotong sedikit batangnya. Siapa sangka setelah memotong pohon tersebut, keesokan harinya petugas itu jatuh sakit. Ayah Alif memiliki kebiasaan untuk mengecek keadaan kos saat jam-jam dini hari. Tujuannya untuk memastikan keamanan di kos, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kos. Saat itu jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ayah Alif mulai berpatroli ke 12 kamar kos yang tersusun 2 lantai atau 6 kamar di bawah dan 6 kamar di atas. Toilet kos ada 3, yakni di pojok kos, di lantai 1 dan di lantai 2. Seperti biasa, ayah Alif mengecek kosan sendirian. Malam itu ada hal yang di luar dugaan ayah Alif. Bukan karena kasus anak kos, melainkan saat dia berjalan-jalan mengecek kamar kos. Saat dia naik tangga hendak ke lantai 2, dia dikejutkan dengan penampakan makhluk hitam besar bermata merah. Saking besarnya, makhluk itu sampai berdiri membungkuk karena lebih tinggi dari pintu toilet. Ayah Alif yang melihat itu tentu terkejut, tetapi dia tetap berpura-pura tenang. Dia melanjutkan tugasnya untuk mengecek kamar kos yang ada di atas. Setelah selesai mengecek kamar atas, ayah Alif turun lagi ke bawah dan untungnya sosok hitam yang dia lihat di toilet telah hilang. Sejak kejadian itu ayah Alif selalu minta untuk ditemani oleh ibu Alif bila mengecek keadaan kos setiap malam. Ayahnya tidak pernah menceritakan alasannya mengapa minta ditemani. Tetapi hikmah dari ditampakkan wujud makhluk gaib itu membuat ayah Alif percaya dengan yang diceritakan anak bungsunya tentang makhluk-makhluk penghuni rumah mereka. Kejadian teror kembali terjadi di hari berikutnya. Saat itu, kedua orang tua Alif tengah tidur malam di kamar berdua. Saat nyenyak-nyenyak tidur, tiba-tiba ibu Alif merasa ada yang memainkan jempol kakinya. Merasa terganggu, si ibu pun terbangun dan membuka mata menengok ke arah kaki. Tampak saat itu anak kecil menyengir kepadanya lalu langsung lari ke arah dapur dan tembus tembok ke kamar. "Astagfirullahaladzim," ucap ibu Alif yang terkejut setelah mendapat teror dari sosok anak kecil. Ayah Alif kemudian terbangun dan bertanya pada istrinya apa yang membuat dia terkejut. "Loh, kok kaget gitu? Ada apa mah?" tanya ayah Alif pada istrinya yang tampak sangat ketakutan. "Itu tadi ada anak kecil ganggu mama, Pak. Dia pegang jempol kaki mama," jelas ibu Alif menceritakan dengan ekspresi masih kaget. "Ya sudah, langsung ambil wudhu aja. Mungkin itu tadi mimpi," ujar ayah Alif yang tidak mau membuat istrinya tambah panik. Suatu hari, sakit adik Alif kembali kambuh dan kali ini ayahnya tidak membawa ke rumah sakit karena sudah percaya tentang kemistisan di rumah mereka. Ayah Alif memutuskan untuk membawa anaknya berobat alternatif.
Mereka berangkat ke rumah Ustadz yang dikabarkan bisa mengobati penyakit anak bungsunya. Saat di perjalanan menuju rumah si Ustadz, adik Alif sempat berontak dengan berteriak. "Gak mau ke sana, takut," ujar adik Alif yang merengek sambil mengamuk. Dilihat dari gelagatnya, adik Alif bertingkah seperti tidak biasa. "Ini pasti kerasukan," celotuh Alif dalam batinnya ketika melihat adiknya yang sedang mengamuk. Saat rumah Ustadz semakin dekat, adik Alif makin merontak bagai tidak terkendalikan. Tetapi tentu saja orang tua Alif tetap melanjutkan ketujuan mereka. Terlebih untuk sampai ke rumah sang Ustadz, mereka telah menempuh perjalanan yang jauh. "Gak mau ke sana, takut," berontak adik Alif. Meski berkali-kali adik Alif berontak dan teriak-teriak, tetapi tetap saja dia harus dibawa menemui Ustadz. Tampaknya sang Ustadz sudah tahu apa alasan adik Alif hendak diobati. "Ini rumahnya," tunjuk Ustadz pada adik Alif. Sang Ustadz ternyata tahu gelagat adik Alif yang tidak tenang adalah akibat dari gangguan si makhluk halus yang merasuki tubuhnya. Kemudian Ustadz mulai menangani adik Alif dengan membacakan doa. Saat itu pula adik Alif menangis menjerit sejadi-jadinya. Setelah membacakan doa, keadaan adik Alif mulai agak tenang. Lalu sang Ustadz membacakan doa ke air yang telah dia sediakan dalam wadah. Air itu kemudian diserahkan pada ayah Alif. Kemudian sang Ustadz memberi pesan agar menyiramkan air itu ke halaman rumah pada malam hari. "Nanti siram air ini ke halaman rumah waktu malam hari. Kalau bisa pakai garam." Setelah membawa berobat ke rumah Ustadz, di rumah adik Alif mulai istirahat. Lalu sang ayah menunggu pukul 2 malam untuk menyiram air khusus yang telah diberikan Ustadz sebelumnya. Hingga tiba pukul 2 dini hari, ayah Alif mulai menyiram air ke halaman rumah dan sekitar pagar hingga dekat pohon mangga. Keesokannya, adik Alif sudah tidak mengeluh sakit lagi. Mungkin pengobatan alternatif memang cocok dan berhasil untuk kasus yang dialaminya. Sang adik tampak beraktivitas normal. Tidak ada keluhan lagi yang dia rasakan. Tidak hanya adiknya yang merasa lega, tentu orang tuanya pun demikian. Setelah beberapa minggu tidak ada lagi keluhan yang dirasakan adik Alif. Tanpa disangka, sakitnya kembali muncul. Sang adik kembali mengeluh kesakitan di perutnya seperti ditusuk. Orang tua Alif bingung harus memilih pengobatan yang bagaimana lagi. Dikala keluarga Alif bingung, muncullah memori ibu Alif yang berpengalaman berobat dengan orang pintar saat mereka masih tinggal di Bekasi. "Bagaimana kalau kita cari orang yang dulu ngobatin pas bunda lumpuh?" usul ibu Alif saat keluarganya berdiskusi tentang si bungsu. Ibu Alif memang ada pengalaman berobat alternatif dahulu saat mereka masih di Bekasi. Menurut paranormal yang mengobatinya, si ibu ternyata telah membuang air panas yang tidak sengaja terkena anak jin. Karena hal itu kemudian kaki si ibu dibuat tidak bisa berjalan. Setelah berobat dengan orang pintar yang tinggal di Bekasi itu, si ibu akhirnya berhasil kembali normal. "Benar juga. Kalau gitu nanti ayah cari orang itu di Bekasi," ucap ayah Alif yang langsung setuju. Setelah usaha mencari alamat orang pintar yang dulu mengobati ibunya Alif, akhirnya berhasil menemui dan diundanglah orang pintar itu ke rumah keluarga Alif di Jakarta. Ayah Alif meminta tolong untuk membersihkan rumah mereka yang diyakini banyak makhluk halusnya dan mengganggu anak bungsunya. Si orang pintar datang dengan seorang asistennya. Dia bersedia membersihkan rumah keluarga Alif, namun dengan syarat rumah harus dikosongkan dengan penghuninya. Maka untuk mengikuti syarat itu, keluarga Alif sementara meninggalkan rumah mereka dan menginap di rumah keluarga yang kebetulan sekomplek dengan mereka. Beberapa anak kos juga ikut mengungsi karena mereka memang diminta untuk mengosongkan rumah dengan alasan bersih-bersih kos. Keluarga Alif tentu tidak memberitahu alasan sebenarnya kepada anak kos tentang pembersihan apa yang sebenarnya dimaksud. Sebagian anak kos tetap tinggal karena mereka tidak tahu harus mengungsi kemana. Namun itu tidak masalah karena yang terpenting untuk mengungsi adalah keluarga Alif. Hari pertama orang pintar beraksi. Dia komat kamit membaca doa-doa untuk membersihkan rumah dari para makhluk mistis. Dari dalam rumah hingga ke halaman rumah dia dibacakan doa. Tampak orang pintar menerawang sekeliling rumah. "Ini kamar bekas orang meninggal,"
ujar si orang pintar ketika menerawang salah satu kamar kos yang letaknya paling depan. Saat pohon mangga didekati, ada hal yang membuat terkejut. Di pohon mangga tampak ada banyak tancapan paku. Selama keluarga Alif tinggal di rumah tersebut, mereka baru menyadari hal itu. Konon, jika pohon ditancap dengan paku, maka artinya pohon itu ada penunggunya. Orang pintar tersebut kembali komat-kamit membaca doa. Lalu secara tiba-tiba muncul sosok penghuni pohon mangga. Sosok besar, hitam, dan berbulu itu mengingatkan ayah Alif saat dia mendapat penampakan di toilet kos. Sosok tersebut amat mengerikan. Dengan tubuhnya yang besar, tentu berhasil membuat siapa yang melihat merinding ketakutan. "Kalau tidak kuat kita hentikan dulu malam ini, Pak," ujar si orang pintar pada ayah Alif. Mungkin karena wajah ayah Alif yang menunjukkan amat gelisah membuat si orang pintar berinisiatif menghentikan dahulu ritual pembersihan rumah malam itu. Keesokan harinya, orang pintar kembali melakukan upaya pembersihan rumah dari sore hari, tepatnya menjelang maghrib pukul 5:30 sore. Saat melakukan pembersihan itu, rupanya makhluk-makhluk mistis mendatangi adik Alif yang ada di rumah keluarga yang sekomplek. Adik Alif melihat makhluk-makhluk itu menghampirinya. "Bang, ada anak kecil di luar, terus ada cewek itu, Bang," tuju adik Alif ke arah luar rumah. Di luar, langit kian menjinggah. Suasana terasa mencekam ketika adik Alif yang mengaku melihat makhluk-makhluk di rumah mereka yang sedang dibersihkan menghampirinya. Pikir Alif, saat itu mungkin para makhluk itu marah karena tempat mereka diusik. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba gelagat adik Alif berubah. Dia mengamuk dan suaranya berubah menjadi suara laki-laki. Alif panik melihat adiknya kesurupan. Dia tidak tahu harus bagaimana untuk mengatasi adiknya. Dengan upaya dia memencet jempol tangan adiknya, berharap sang adik pulih dari kerasukan tersebut. "Keluar lo dari adik gue. Gue tahu lo bukan adik gue," bentak Alif sambil terus memencet jempol adiknya. Alif mendapat perlawanan dari makhluk yang merasuki adiknya. Dia ditendang dan terpental. Saking kencangnya, tendangan itu membuat Alif hendak muntah. Di sana dia sempat menangis, bukan karena kesakitan, tetapi dia sedih melihat apa yang dialami adiknya. Keluarga Alif sama sepertinya tidak mengerti bagaimana mengatasi kerasukan yang dialami adik Alif. Karena Alif sudah kebingungan, akhirnya dia memutuskan untuk balik ke rumah untuk meminta tolong pada ayah dan orang pintar yang membersihkan rumah mereka. Dengan rasa terburu-buru, Alif yang mengendari motor ke rumahnya. Seketika sampai, langsung memanggil ayahnya. "Ayah, Pak, adik kesurupan," ujar Alif memberitahu. Mendengar kabar dari Alif, ayah dan orang pintar bergegas menemui adik Alif yang kerasukan. Adik Alif yang masih kerasukan kemudian dibacakan doa lagi oleh orang pintar. Rupanya yang merasuki adik Alif marah dan berkontak. "Jangan ambil anak ini, milik saya," kata yang keluar dari mulut adik Alif. Jelas saja makhluk yang merasuki adik Alif sangat berontak karena mereka merasa diusir. Orang pintar kemudian membalas ucapan dari makhluk halus tersebut. "Jangankan anak ini, anak ayam saja tidak akan saya kasih," ujar si orang pintar membalas. Setelah dibalas oleh orang pintar demikian, makhluk tersebut malah membuat syarat. "Baik, tidak akan mengganggu, tapi syaratnya harus beri aku rokok," ujar makhluk yang merasuki badan adik Alif. Orang pintar menyetujui permintaan makhluk tersebut. Rokok yang dimaksud tentu bukan sembarang rokok, dan hanya si orang pintar tahu rokok bagaimana untuk makhluk tersebut. Setelah itu adik Alif mulai sadar. Namun anehnya, sang adik malah menanyakan kemana teman-temannya pergi. Ternyata adik Alif merasa makhluk-makhluk tersebut adalah temannya. Padahal selama ini dia sakit karena ulah makhluk-makhluk tersebut. Setelah orang pintar memenuhi syarat pada makhluk yang mengganggu rumah Alif, kini tidak ada gangguan lagi yang Alif dan keluarganya temui. Namun tetap saja mereka masih was-was karena kejadian-kejadian teror yang mereka alami di rumah itu. Saking was-wasnya, tidak jarang mereka memilih tidur bersama-sama. Setelah beberapa hari orang pintar pulang, kemudian dia datang lagi dengan membawa sebuah syarat untuk rumah keluarga Alif. Syarat itu berwujud gulungan kain kecil yang isinya hanya diketahui oleh orang pintar. "Ini nanti harus ditanam di rumah ini. Terserah mau di dalam atau di halaman rumah," ujar si orang pintar menjelaskan dan memberikan syarat itu pada ayah Alif.
Ayah Alif menerima syarat yang diberikan oleh orang pintar. Dia berencana akan menanam benda itu di halaman rumah. Sebaiknya kalian pindah saja dari rumah ini. Rumah ini sudah sangat parah karena memang sarang makhluk-makhluk itu. Pesan si orang pintar sebelum pergi. Ayah Alif makin memikirkan perkataan dan nasihat dari ustadz dan orang pintar. Keduanya menyarankan untuk pindah dari rumah berhantu mereka. Karena itu, Ayah Alif kemudian mulai berniat menjual rumah mereka dan pindah. Dia sudah sangat khawatir jika berlama-lama tinggal di rumah itu akan terus berpengaruh pada anak bungsunya yang memang sensitif dengan hal-hal mistis. Sama seperti yang dilakukan penjual terdahulu, Ayah Alif menawarkan dengan harga yang lebih rendah dari pasaran untuk rumah yang besar dan memiliki 12 kamar kos tersebut. Bersyukurnya tidak lama setelah dipasarkan, ada orang yang hendak membeli rumah mereka. Setelah rumah itu terjual, akhirnya Alif sekeluarga pindah rumah. Kini rumah yang telah dibeli oleh orang lain telah berubah bentuk, yang mana kamar kosnya dihilangkan oleh pemilik. Keluarga Alif baru mengetahui rumor tentang sejarah rumah tersebut dari tetangga sebelah mereka pindah. Rupanya, rumah itu dahulunya adalah tempat praktek paranormal. Kemudian si paranormal itu pergi, meninggalkan rumah tersebut alias pindah. Namun peliharaan-peliharaan paranormal tersebut tetap ditinggal di rumah tersebut. Sehingga tidak aneh lagi jika rumah tersebut sumber teror bagi yang tinggal di sana.